Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fauzia dari kelas 1B. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai Dreambook yang saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah BLS saya dengan dosen pengampu Bapak Saiful Anwar. Selain itu, Dreambook yang saya buat ini juga bisa saya tunjukkan kepada anak-anak saya kelak. Let's go! Tunggu dulu. Teman-teman udah pada tahu belum nih Dreambook itu apa? Jangan-jangan belum pada tahu lagi. Sini, aku kasih tahu dulu ya. Apa itu Dreambook? Dreambook adalah kumpulan tulisan-tulisan kita yang menjadi doa dan harapan kita, sekaligus menjadi bukti perjalanan kita dalam meraih mimpi dan jadi saksi perjanjian kita terhadap diri sendiri. Sekarang udah pada tahu kan Dreambook itu apa? Jadi kita lanjut aja ya. Let's go. Oke, ini jadi Dreambook saya. Ini bagian covernya. Di sini ada tulisan Dreambook. Ada foto saya ketika saya masih SMA dengan pose V for Funny. Di sini ada nama saya, Fani Fauzia. Terus di sini ada tulisan calon orang sukses. Karena saya adalah calon orang sukses di masa depan. Amin. Oke, lanjut. Ini di halaman selanjutnya. Jadi ini ada 3 foto saya, 2 foto saya sekarang dan 1 lagi ketika saya masih bayi umur 10 bulan. Nah, di sini ada tulisan lagi Fani Fauzia. Fauzia itu artinya kemenangan, sedangkan Fan itu saya juga nggak tahu artinya apa. Cuman fun fact, nama Fan itu karena ada 2 saudara saya di Tasik, namanya Vini dan Vina. Jadi saya dinamai Fani gitu. Jadi kalau saya kumpul bertiga, jadi Vini, Vina, dan Fani gitu. Terus ini ada 6 cabang kan ya. Nah, itu ada Panifa, Zia, Panfan, Yayang, Panifa, dan Fani. Itu nama-nama panggilan saya. Zia itu diambil dari Fauzia. Fanifa dan Fanifa itu nama panggilan saya ketika SMP. Fanufan itu dipanggil oleh teman-teman organisasi. Dan Yayang itu nama panggilan keluarga, plesetan dari sayang. Nah, selanjutnya ini ada tanggal lahir saya. Saya lahir di Bandung hari Senin 14 Agustus 2006. Tepatnya di Rumah Sakit Salamun Bawah. Lanjut, ini ada nama saya, Fani Fauzia, dan foto-foto saya. Next, ini ada hobi saya. Hobi saya banyak. Ini ada memasak, menggambar, panahan, melukis, dan badminton. Yang selanjutnya ini ada alamat saya, yang dengan Kalong Hilir. Terus di sini ada orang tua saya. Ini mama saya dan ini bapak saya. Mama saya asli orang Bandung dan bapak saya asli orang Tasik. Nah, di sini ini lebih lengkap. Ini adalah keluarga saya. Jadi saya 3 bersaudara, 2 kakak saya laki-laki, yang 1 sudah menikah, yang 1 lagi masih mengejar karir. Nah, ini mama saya, bapak saya, kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, saya dan kakak ipar. Banyak orang yang bilang jadi aku tuh enak karena saya adalah anak bungsu dan jadi anak cewek satu-satunya di keluarga. Selanjutnya ini ada makanan dan minuman favorit saya. Sebenarnya banyak makanan dan minuman yang saya suka, cuman yang paling top tuh sate dan buah mangga. Coklat juga suka. Nah, terus ada ini minuman yang saya suka, ini ada matcha dan ada susu. Lanjut ke riwayat pendidikan saya. Yang pertama, saya menempuh pendidikan di TK Al Barokah di dekat rumah saya. Yang kedua, ada di SDN 139 Sukarasa di Geger Kalong juga. Lalu SMPN 12 Bandung di Setiabudi. SMA Kartika 192 Bandung di KPAD. Dan terakhir, saya sedang menempuh S1 Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, riwayat organisasi cuma ada 1, yaitu Gemais Al-Ikhlas. Kenapa cuma 1? Karena emang dulu saya orangnya nggak aktif dan mageran. Lanjut, ini ada uji profil saya. Nah, uji profil saya adalah saya berkepribadian melankolis alias perfeksionis. Menurut tes ini, saya berkepribadian melankolis atau perfeksionis yang cenderung pesimis, pemikir, dan introvert. Kepribadian yang mendalam dan penuh pikiran, analitis, serius, serta filosofis dan puitis. Lalu dalam pekerjaan, saya berkepribadian gigih dan cermat, tertib, terorganisir, teratur, memiliki standar yang tinggi. Tidak heran ketika saya mengerjakan suatu pekerjaan itu kadang lama gitu, karena harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terus sebagai orang tua, saya menetapkan standar yang tinggi, ingin segalanya dilakukan dengan benar,
merapikan barang anak-anak, mengorbankan keinginan sendiri untuk yang lain, serta mendorong inteligensi dan bakat. Terakhir, sebagai teman, saya berkepribadian setia dan berbakti, hati-hati dalam berteman, mau mendengar keluhan, dan bisa memecahkan masalah orang lain. Lanjut, ini ada tes-tes yang lain. Ini ada golongan darah, ada MBTI, ada simbol diri, dan ada handwriting. Golongan darah saya O. Saya ada kepribadian yang berjiwa besar, tidak mau mengalah, cenderung ngaret, bisa dipercaya, berjiwa leadership dan problem solver, dan bisa menabung. Menurut MBTI, saya adalah INFJ, yaitu idealis, berprinsip, empati, mampu memahami perasaan dan emosi orang lain, sensitif dan misterius. Lalu ada handwriting. Saya adalah connected letter, jadi tulisan yang cenderung berdempetan gitu, logical dan systematic. Lalu tulisan T, confident, comfortable in your own skin. Closed O, private introvert. Slashing I, overly self-critical. Lalu untuk simbol diri, saya merupakan tetesan air. Kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dan menjaga hubungan yang benar, bahkan sering merasa tidak memiliki siapapun untuk berbagi masalah. Nah, ini ada idola saya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Lalu tidak ada celah untuk bisa membenci Nabi Muhammad itu, karena emang dari segala sisinya Nabi Muhammad itu sempurna. Terus akhlaknya yang masya Allah luar biasa, rendah hati dan sabarnya yang seluas samudra. Lalu yang kedua ada Naisa Alivia Yurija. Menurut saya, dia itu adalah perempuan yang pintar, berprinsip, konsisten, dan cara berbicaranya yang enak. Lalu di sini ada Ustazah Oki Stiana Dewi. Jadi beliau itu lemah lembut, menjadi perempuan yang meneduhkan gitu. Ibu yang baik juga untuk anak-anaknya, serta menjadi jalan hijrah saya. Saya hijrah salah satunya karena dakwahnya Ustazah Oki Stiana Dewi. Ya, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Kayak gitu. Lalu di sini ada Kaila Nadira. Di pandangan saya, Teh Kaila Nadira tuh balance gitu antara dunia dan akhiratnya. Jadi beliau tuh seorang hafidhoh serta sukses gitu di dunianya, memiliki banyak relasi, disayang oleh banyak orang dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada Ustadz Adi Hidayat. Beliau itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, dermawan karena suka berbagi tiket umroh gratis gitu. Terus pandai menjaga pandangan, pintar dan cerdas, dan yang paling bikin masya Allah itu beliau hafal Quran beserta tata letaknya. Lanjut ada Husain Basyaiban. Beliau juga salah satu idola saya karena menurut saya beliau itu selebgram dan selebtok yang berbeda gitu dari yang lainnya. Beliau tidak kalah hormat, senantiasa menjaga pandangan, pemikirannya yang kritis, tegas, dan ilmunya yang masya Allah. Lalu ini ada couple goal saya, Tina dan Huwairiyun. Menurut saya mereka tuh cocok dan ya couple goal saya gitu, karena mereka tuh sama-sama pendakwah, sama-sama open minded, dan pasangan yang adem gitu, kayak jauh dari huru hara. Lanjut ini ada prestasi saya. Jadi ini tuh foto saya waktu SD. Dalam akademik saya dari SD selalu mendapatkan ranking 1, 2 ataupun 3. Lalu ketika ujian nasional saya menjadi 2 terbesar di angkatan dengan NEM 28,1 per 30. Waktu SMA pun saya selalu mendapatkan ranking 1, 2 ataupun 3. Lanjut ini ada OSTN, Olimpiade Siswa Tingkat Nasional, peringkat perak pada mata pelajaran matematika tahun 2023, dan saya mendapatkan peringkat emas di mata pelajaran bahasa Indonesia. Lanjut di sini ada lomba cerdas cermat Islami tahun 2020 sebagai harapan 1. Ada juara 3 pidato tahun 2023, juara 2 cerdas cermat sejarah di sekolah 3 angkatan. Lanjut ini ada kelebihan dan kekurangan saya menurut teman-teman saya, menurut orang tua saya. Kata teman saya adalah seorang yang lemah lembut, penyayang, pekerja keras, tenang, bisa dipercaya, bisa menggambar, dan
memiliki kemampuan dalam beradaptasi. Sedangkan kekurangan saya itu katanya terlalu tegas, berbicaranya terlalu cepat, ceroboh, ngaret, dan pemalu. Selanjutnya ini ada 100 mimpi saya. Yang saya catat sebagai reminder bahwa saya memiliki berjuta mimpi. Lanjut, ini ada peta impian saya. Tahun 2025, karena saya suka menulis, jadi saya ingin memulai membuat novel atau bahkan langsung menerbitkannya gitu di tahun yang sama. Tahun 2026, saya ingin sudah mahir dalam public speaking dan sudah sering menjadi MC ataupun moderator. Tahun 2027, saya ingin ikut volunteer, ataupun ikut banyak kegiatan. Tahun 2028, saya ingin lulus dengan IPK tinggi, dan setelah lulus, saya ingin umroh bersama keluarga saya. Tahun 2029, karena baru lulus kuliah, saya masih bimbang antara apakah lanjut S2 atau lanjut Mondok Tahfiz Maskanul Hufaz Bogor. Tahun 2030, saya masih melanjutkan di pondok maupun di S2. Tahun 2031, saya ingin menikah. Tahun 2032, punya anak. Dan ke Swiss bersama keluarga. Dan ingin ke Swiss ataupun Madinah bersama keluarga saya. Dan suami. Bisa nggak ya saya menggapai mimpi-mimpi saya tadi? Bisa. Selalu ingat orang tua. Kuncinya apa? Berdoa dan terus bekerja keras. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lalu ini kegiatan-kegiatan yang saya ikuti tahun ini. Ada banyak. Dan terakhir ini ada support system saya. Mungkin segitu aja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.